Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rifat, tolong pimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran marilah kita semua berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Sebelum mulai pelajaran, tolong bajunya yang belum rapi tolong dirapikan. Yang cewek jilbabnya dirapikan. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Sabtu Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi prestasi Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum Bapak mulai mata pelajaran, ada yang masih ingat materi kemarin? Pak? Iya Pak. Materi apa? Materi tentang khalifah. Bukan, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah. Nah, Pak masih ingat apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Tidak Pak. Hasanah? Secara sembunyi-sembunyi. Masa? Ya betul. Tepuk tangan untuk Nur Hasanah. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya. Sebelumnya ada yang pernah dengar prestasi Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang pernah dengar? Pak? Nur Hasanah? Belum pernah sama sekali. Oke. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang prestasi Abu Bakar Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum itu Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Rifat kelompok 1, Lilis kelompok 2, Selfie kelompok 3, Hasanah kelompok 4. Ini Bapak bagikan. Tolong kalian baca dulu. Bapak kasih 5 menit untuk kalian mempelajarinya. Tolong dibaca dengan baik dan benar ya. Bagaimana? Saudara Rifat, ada yang kesulitan dalam memahami? Tidak Pak. Saya masih belajar. Lilis? Oke, Hasanah. Kalau ada masalah tolong disampaikan ya. Oke, sudah semua? Sudah paham? Rifat? Sudah dipahami? Lilis? Sudah? Selfie? Hasanah? Oke. Selanjutnya kalian dari 4 kelompok ini tadi Pak kelompok 1, Lilis kelompok 2, Selfie kelompok 3, dan Hasanah kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok menjelaskan nanti di samping saja tentang pemahaman yang kalian baca tadi. Dan pertanyaannya tolong dibaca. Jelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sudah? Muhammad Rifat kelompok 1 dulu, tolong maju. Jelaskan kepada teman-temannya hasil dari pemahaman kamu dari sumber yang Bapak bagikan dari Piken Out. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari print out yang diberikan oleh Bapak yang saya baca. Jelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salah satu kemajuan yang saya ketahui setelah saya baca bahwa di poin kedua Abu Bakar itu mengkodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan surah-surah yang diketuai oleh seorang sahabatnya. Jadi sebelumnya Abu Bakar tidak menyetujui, tetapi setelah dinasihati oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar setuju dan mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya. Oke, bagus. Terus masih ada tambahan lagi? Cara kemajuannya? Dia memperluas wilayah ke Damaskus. Oke, bagus. Ke Palestina, Yordania, dan Hims. Oke. Terus ada lagi? Dia ada teman-teman yang di depan ada yang ingin ditanyakan kepada saudara Pak? Ada yang kurang jelas atau yang rancu dari penjelasan saudara Pak? Hasanah, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Selfie? Lilis? Oke, bagus sekali penjelasan dari Muhammad Rifaat. Tepuk tangan untuk Muhammad Rifaat. Oke, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya Nur Hasanah, tolong jelaskan dari pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan menjelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membangkang umat yang kafir, maksudnya umat yang keluar karena setelah Wabi wafat mereka keluar karena menurut mereka perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, modifikasi Al-Quran. Di sini Abu Bakar membukukan Al-Quran bersama dengan Zaid bin Tashib. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah yang dimulai dari Damaskus. Gimana? Lupa. Ya, teman-teman di depan ada yang ingin menambahkan di Pak? Apa tadi? Apa yang dia lupa? Meluasan wilayah ke Damaskus, Palestina, Yordania, dan Fix. Oke. Atau ada yang kurang dari penjelasan saudari Nur Hasanah? Tadi dia salah menyebutkan seorang sahabat. Jadi yang benar apa, Muhammad Rifaat? Zaid bin Sabit. Oke, bagus. Jadi ada yang ingin tanya lagi? Apa sudah jelas dari penjelasan saudari Nur Hasanah? Jelas, Pak. Oke. Selfie? Lilis? Oke, silahkan duduk kembali di tempatnya. Kita kasih aplaus kepada Nur Hasanah. Bagus sekali penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Selfie, tolong jelaskan hasil pemahamannya dari pinhole yang Bapak bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua tentang kodifikasi Al-Quran. Di situ sudah menjelaskan yang apa? Muhammad Rifaat, tolong bantu temannya. Jelaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran. Nah, terus lanjut. Setelah membukukan Al-Quran yang dipimpin oleh siapa? Nur Hasanah? Zaid bin Oke, Zaid. Terus ayo Selfie. Jelaskan. Lupa. Lilis bisa bantu temannya yang di depan? Kalau bisa bantu nanti Bapak tidak perlu nyuruh ke depan lagi. Coba Lilis maju juga. Jelaskan sama-sama. Bantu temannya yang di depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membantu Selfie untuk menjelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari poin kedua, kodifikasi Al-Quran. Terus dalam kodifikasi Al-Quran ada apa? Muhammad Rifaat bisa dibantu? Ada 3 poin. Ya. Memahami kelompok pembangkang. Dan kelompok pembangkang ini adalah kelompok-kelompok yang kembali ke agamanya yang dulu. Ya. Tentunya dia Islam. Oke. Yang tetap ke agama dan dulu dengan alasan hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Terus Poin kedua yaitu membukukan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran.
dengan menunjuk pemimpin pengumpulan Al-Quran ini, yaitu sahabatnya sendiri Zaid bin Sabit. Yang ketiga adalah perluasan wilayah ke daerah Bizantium di kota Damaskus, Syria. Oke. Coba diulang lagi dari penjelasan Mifaat. Selfie, apa tadi katanya? Ada 3 poin. Oke. Yang pertama, pembangka. Terus Kedua, kodifikasi. kodifikasi Al-Quran. Terus Yang ketiga, perluasan. oke. Tulis apa? Satu Membukukan Al-Quran. Al-Quran. Oke. Kedua, membangkang Memerangi. kelompok pembangkang. Terus Yang ketiga, memperluaskan wilayah. oke, bagus. Jadi diingat ya. Sana saya ingin tanyakan kepada saudari-saudari kita yang di depan. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan? Karena Zaid bin Sabit adalah pemimpin kodifikasi Al-Quran dan membukukan Al-Quran dan ayat-ayat. Gimana? Saya bertanya mengapa Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit. Maka Ahmad Ifaat bisa dijawab pertanyaan dari Mahasana. Iki Lilis, mengapa? Karena karena dia bisa membukukan Al-Quran dan ayat-ayat mungkin. Ahmad Ifaat, tolong bantu. Ya. Menurut saya mungkin karena Abu Bakar sangat percaya pada Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran, karena Zaid bin Sabit merupakan sahabat Hafal dan juga sahabat oke. Abu Bakar. Sana jelas. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Satu sekali. Biasanya ini foto beliau ya, Abu Bakar Siddiq. Oke, ini Bapak akan menjelaskan kembali dari penjelasan yang saudara-saudari jelaskan tadi di depan. Nah, Bapak simpulkan ya. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin Islam selama 2 tahun walaupun waktu yang singkat. Jadi sebagai pengganti Nabi dalam pemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar juga melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap Islam antara lain yang seperti yang tadi yang dijelaskan di depan. Yang pertama tadi, Memerangi kelompok pembangkang. mengapa dia memerangi kelompok pembangkang? Karena pada waktu itu apa tadi? Kaya dan banyak Islam keluar dari agama Islam, tidak mau membayar zakat lagi karena hanya mengikuti Nabi, karena Nabi meninggal waktu itu terjadi kekacauan seperti itu. Nah, sudah paham kan kondisinya? Oke, lanjut. Yang disebutkan tadi kodifikasi Al-Quran. Apa itu kodifikasi Al-Quran? Nah, kodifikasi Al-Quran ini mengumpulkan atau menyatukan. Dulu kan Al-Quran waktu Nabi itu dicatat dalam bentuk lembaran ya, di pelepah kurma itu kan ditulang. Jadi ada usulan dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran seperti yang kita baca sekarang. Kalau tidak, mungkin Al-Quran dalam bentuk yang lain seperti itu.
Terus jadi usul dari Umar bin Khattab ini awalnya ditolak oleh Abu Bakar karena tidak ada, Nabi tidak menyuruh seperti itu kan, tapi akhirnya dia menyetujui seperti ini dan mempercayakan kepada siapa tadi? Zaid bin Sabit. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, waktu pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan perluasan wilayah, yang dimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan perluasan ke wilayah seperti apa tadi? Kufa, Bizantium, Damaskus dan itu. Oke, mungkin hanya ini di kesimpulan dari Bapak. Mohon nanti belajar di rumah lagi ya. Besok kita akan mempelajari materi tentang prestasi pada masa Umar bin Khattab. Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kembali pada Selvi, siapa yang dipercayai oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengkodifikasi Al-Quran? Zaid bin Sabit. Hasanah? Oke, betul. Bapak, mengapa pada waktu itu ada orang yang membangkang, pengikut Nabi membangkang kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi, mereka hanya percaya dengan Nabi, sehingga mereka tidak mempercayai pemimpin yang menggantikan Nabi. Oke, bagus. Mungkin sekian dari Bapak, kalian pun kayaknya sudah paham. Tolong belajar lagi di rumah ya. Ya, Pak. Muhammad Rifaat, tolong pimpin doa penutup. Sebelum kita menyelesaikan materi kali ini, marilah kita sama-sama doa dimulai. Doa dimulai. Bapak ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.